Lebih jauh kita akan membahasnya bersama Bapak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Apa kabar Pak Kamru Samad? Mas Iqbal, baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Pak, kita langsung saja ngobrol. Terkait penerapan PPN 12% mulai Januari 2025 ini tak dapat ditawar lagi nih Pak. Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif begitu ya, berupa paket stimulus ekonomi. Bagaimana Bapak melihat paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah pada tanggal 16 Desember? Ya, Mas Iqbal, kita mengapresiasi tentunya penjelasan pemerintah terkait dengan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan rakyat yang diperuntukkan untuk rumah tangga, untuk pekerja, untuk UMKM, untuk industri padat karya, maupun untuk sektor perumahan. Dan juga untuk mobil listrik yang hybrid. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba memberikan penjelasan alokasi berdasarkan kelompok penerima manfaat. Dan berarti pemerintah juga memahami bahwa ada kondisi di mana daya beli masyarakat cenderung stagnan dan juga kelas menengah cenderung atau rentan untuk mengalami kondisi miskin. Karena itu kalau kita lihat Mas Iqbal, untuk bantuan rumah tangga memang kalau kita lihat ada beberapa paket yang di dalamnya berisi secara langsung, misalnya diskon listrik 50% untuk 2.400 watt, dan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mesti dirasakan, tetapi ini hanya berlangsung 2 bulan Mas Iqbal, yaitu bulan Januari dan Februari. Ya. Itu artinya kita mesti lihat nanti efektivitasnya pasca Februari, di mana bulan Maret itu adalah bulan Ramadan dan memasuki Idul Fitri, di mana beban-beban masyarakat tentu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik. Kemudian insentif berkaitan dengan pekerja memang masih bersifat kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang mengalami PHK. Nah, ini harus kita minta turunan kemudahan akses jaminannya seperti apa. Baik dari segi bentuknya, jenisnya, prosedurnya, timeline-nya seperti apa, supaya pekerja kita di seluruh Indonesia bisa memanfaatkan paket stimulus ekonomi ini dalam rangka memberikan kepastian bagi teman-teman pekerja yang mengalami PHK. Baik. Kemudian tunjangan masa berlakunya PPH misalnya, PPH final 0,5%, UMKM yang PPH final 0,5% ini juga kita lihat per sektor dan per wilayah, supaya pemerintah DJP termasuk di dalamnya bisa mengupdate kalau perlu setiap bulan, mengupdate dampak dari kebijakan perpanjangan berlakunya PPH. Apakah ini bisa memantik, bisa menjadi daya ungkit terhadap menggeliatnya UMKM? Itu yang harus kita ukur. Kemudian untuk industri padat karya, insentif PPH pasal 21, ini yang kita juga mau lihat sebelumnya maupun setelahnya. Pembiayaan industri padat karya, kemudian bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. Nah, padat karya misalnya ketahanan pangan, sektor ketahanan pangan, Baik. ketahanan energi, perumahan, sandan, pangan, dan papan. Kira-kira itu yang kita mau lihat, dan di koridornya ada di mayoritas wilayah mana saja, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
mungkin Banten, DKI, Sumatera Utara, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, itu kita minta supaya ini pilotingnya paling tidak di 8 provinsi tersebut yang PDB-nya terbesar bisa dilakukan monthly update terhadap insentif PPh 21 DTP untuk industri padat karya. Baik. Kemudian sektor Mas Iqbal, Ya. PPN DTP pembelian rumah ini juga kita mesti lihat, kita mesti juga bicara kembali dengan asosiasi perumahan, dengan para kontraktor dan juga pelaku usaha di sektor perumahan supaya mereka bisa mendapatkan penjelasan lebih detail tentang PPN DTP. Seperti apa turunan yang didapatkan buat pelaku usaha dan buat calon nasabah atau klien daripada pembelian rumah tersebut. Nah, hal-hal seperti ini Mas Iqbal, kita melihat masih perlu penjelasan lebih detail lagi dari pemerintah supaya implementasinya betul-betul bisa kita kawal dengan baik dari parlemen. Begitu sementara Mas. Baik, jadi tidak rancu begitu ya Pak dengan lebih detail dan lain sebagainya. Pak Kamru Samad, apakah menurut Bapak paket kebijakan ini cukup memberikan kelegaan begitu pada masyarakat khususnya kelas menengah? Di sisi lain barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak terkena PPN seperti bahan makanan premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium atau sekolah-sekolah swasta, listrik pelanggan rumah tangga di atas 3.500 sampai 6.600. Dalam paket kebijakan ekonomi ini akan dikenakan PPN 12%. Nih, tanggapan Anda bagaimana atas dua kategori ini, kelas menengah dan masyarakat di atas kelas menengah? Memang kalau kita membaca Mas Iqbal, paket kebijakan ini sebelum menjawab pertanyaan tadi kelas menengah atas dan beberapa barang premium, kita coba lihat turunan insentif PPN untuk UMKM dalam rangka melindungi daya beli masyarakat, Mas Iqbal. Misalnya PPN dipungut atas barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain. Baik. Pak Kamru Samad, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan usai jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, pemirsa. Investor Daily Talk akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak, tadi sebelum jeda sempat terpotong begitu terkait bagaimana antara kelas menengah dan kelas atas ini terkait beberapa kategori yang dikenakan dan maupun tidak. Di sisi lain, pemerintah juga merancang kebijakan bantuan pangan beras sebanyak 10 kg per bulan begitu yang akan diberikan kepada masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta masyarakat penerima bantuan dengan sepanjang Januari Februari ini. Bagaimana tanggapan Anda atas kebijakan ini? Seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kita akan lihat akan memasuki bulan Ramadan dan lain sebagainya, itu akan terlihat begitu bagaimana insentif ini bekerja. Ya Mas Iqbal, terus terang bantuan pangan atau beras untuk 2 bulan, bulan Februari dan bulan Januari dan bulan Februari untuk 16 juta penerima ini memang bantuan pangan ini mendapatkan 10 kg per bulan. Ini saya kira memang belum cukup memadai ya. Tapi paling tidak hanya untuk menahan kebutuhan dasar dari setiap rumah tangga, lalu kemudian PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita, kemudian pelanggan listrik dengan daya 2.200 atau lebih rendah diberikan diskon 50%, itu di Januari Februari. Ini semuanya saya kira 1 Januari dan Februari memang akan memberikan kelonggaran, tapi bagaimana dengan bulan Maret, di mana bulan Ramadan, Idul Fitri, kemudian bulan Juni, Mei, Juni itu memasuki hari pertama sekolah, di mana beban biaya rumah tangga terus akan bertambah bagi
keluarga yang memiliki putra-putri akan memulai pendidikan mereka baik di SD, SMP maupun SMA. Dan saya katakan tadi bahwa pekerja yang mengalami PHK dengan perbaikan kemudahan itu harus dibuat penjelasan turunan teknisnya untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, bentuknya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan timeline-nya seperti apa, sehingga bisa disosialisasikan. Ya. Kemudian UMKM yang targetnya di bawah 500 juta per tahun, itu sepenuhnya dibebaskan dari PPh. Ini memang PPh final ya. Artinya ini memang harus juga kita lihat apakah dampak dari kebijakan paket stimulus ekonomi ini bisa kemudian menahan laju kemungkinan adanya peningkatan angka kemiskinan. Kemudian untuk insentif PPN yang kelas menengah ke atas, ini juga terus terang menjadi pertanyaan mendasar kita. Walaupun untuk pemberlakuan PPN di bahan makanan premium seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium, ikan mahal seperti salmon, kemudian pendidikan premium, pelayanan kesehatan medis premium maupun pengenaan PPN untuk listrik rumah tangga di atas 3.500 tetap diberlakukan 12%, maka tentu kita perlu waspadai dampaknya. Tetapi berdasarkan perhitungan kita, Mas Iqbal, ketika kita di 10% di tahun 2021, kemudian 1 April 2022 naik menjadi 11%, dan dampak di berbagai sektor kegiatan ekonomi masyarakat memang tidak begitu signifikan, Mas Iqbal. Tinggal dari 11 ke 12% harus juga ada mitigasi risiko. Karena situasi background ekonomi kita hari ini tentu berbeda tahun 2022. Ini yang harus kita antisipasi. Dan dari paket kebijakan stimulus ekonomi kesejahteraan dari pemerintah ini, saya kira sudah cukup baik, tapi hanya beberapa kebijakan paketnya berjalan untuk 2 bulan. Nah, perlu didorong untuk menyiapkan mitigasi di bulan-bulan berikutnya setelah Februari. Dampak daripada ini yang kita nanti, karena kita sedang reses, Mas Iqbal, nanti di Januari kita akan meminta penjelasan lebih detail dari pemerintah tentang hal ini. Before pemberlakuan PPN 12 dan after pemberlakuan 12, dengan di dalamnya ada paket stimulus, sejauh mana mampu menahan atau melindungi daya beli masyarakat. Itu yang kita ingin nanti update baik dari pemerintah dalam hal ini BPS maupun dalam hal ini Kementerian Keuangan termasuk DJP di dalam. Begitu, Mas Iqbal. Baik, Pak Kamru Samad, terkait sebetulnya daya beli ini kan, demi menjaga daya beli, pemerintah melanjutkan juga pemberian sejumlah insentif yang telah berlaku sebelumnya seperti PPN DPT, properti bagi pembelian rumah, karena membuat industri properti kian menggeliat begitu di tahun depan. Di sisi lain juga ada program pemerintah dengan 3 juta rumah begitu agar terrealisasi dengan baik. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah sebetulnya daya beli masyarakat ini akan terbantu dengan PPN ini, dengan berbagai insentifnya begitu? Apakah sebetulnya ini sebuah paradoks kah, Pak? Ya, Mas Iqbal. Jadi memang pertama yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana menjaga konsumsi rumah tangga, Mas Iqbal, supaya tetap stabil. Dan sejauh ini konsumsi rumah tangga memang posisinya di 2024 tumbuh 0,1 ya, jadi menjadi 4,9. Jadi dan itu menurut kami memang harus dijaga konsumsi rumah tangga ini. Karena itulah pemerintah menerbitkan paket stimulus ini. Kemudian terkait dengan daya beli, kita juga melihat beberapa indikator konsumsi domestik ya, Mas Iqbal, seperti misalnya indeks
indeks kepercayaan konsumen, Mas Iqbal, kemudian indeks penjualan real terhadap itu, indeks kepercayaan konsumen memang masih tumbuh di 124,4 dan indeks penjualan real itu di 1,7. Kemarin sempat mengalami penurunan, tetapi sekarang sudah mulai membaik lagi. Nah, jangan sampai setelah pemberlakuan 12% ini lalu kemudian indeks kepercayaan konsumen menurun, lalu kemudian indeks penjualan real juga menurun, yang kemudian berdampak secara keseluruhan terhadap daya beli masyarakat. Ini yang harus kita antisipasi. Dan pekerjaan selanjutnya, Mas Iqbal, itu adalah memastikan efektivitas pemberlakuan kebijakan paket stimulus kesejahteraan ini. Nah, efektivitas implementasinya sejauh mana, ini yang harus kita kawal bersama, Mas Iqbal. Karena itu, kalau hanya benar-benar mengandalkan insentif PPN yang dibebaskan misalnya, tanpa bantuan stimulus ekonomi secara langsung, atau hanya sampai pada 16 juta penerima bantuan pangan selama 2 bulan, pemotongan biaya listrik 50% dengan daya 2.200 atau di bawah 2.200, itu saya masih ingin meminta penjelasan pemerintah pasca itu. Kemudian sepertinya, Mas Iqbal, kita juga lihat industri padat karya yang kemungkinan terdampak, sedalam mana dampaknya. Dan yang tidak kalah penting adalah multiplier efeknya, Pak Iqbal, Mas Iqbal, yang harus kita antisipasi dari pemberlakuan 12% ini. Baik. Itu barangkali, Mas Iqbal. Siapa Kamrul Samad? Nah, terkait sebetulnya berbagai kebijakan ini kan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara. Lantas bagaimana penerimaan negara versus peningkatan daya beli? Tapi usai jeda Pak Kamrul Samad, kami akan segera kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih Anda masih bersama saya Iqbal Switami Haji di Investor Daily Talk, dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Kamrul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak, terkait kebijakan ini kan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya beli masyarakat. Harapan Anda untuk penerimaan negara di tahun yang akan datang seperti apa dengan kebijakan PPN menjadi 12% ini? Di sisi lain juga pemerintah menggadang-gadangkan keberpihakan begitu dengan membantu atau memberikan berbagai macam insentif dan juga paket stimulus. Mas Iqbal, memang kita juga harus mengakui sebetulnya bahwa PPN kita itu tax ratio kita di 10,4 ya, 10, sekian lah something untuk 2022, 2023, 2024 targetnya. Nah, termasuk sebetulnya adalah negara yang relatif rendah dibandingkan dengan penerimaan atau tax ratio dibandingkan dengan Meksiko, dibandingkan dengan Brasil, dibandingkan dengan Afrika Selatan, India, Filipina, dan Turki. Sehingga kita memang bukan objek kebijakannya itu bukan pada kenaikan PPN-nya, tetapi sebetulnya adalah menciptakan sumber-sumber baru yang kemudian menjadi sumber ekonomi baru yang kemudian menjadi sumber penerimaan negara. Itu yang kita mesti dorong sebetulnya. Baik. Sehingga sumber-sumber ekonomi baru misalnya adalah program hilirisasi dari pemerintah, kemudian program penciptaan koridor ketahanan pangan, lalu kemudian program quick win pemerintah di 2025 seperti makan bergizi, lalu kemudian juga perumahan, lalu kemudian juga program kegiatan ekonomi yang bisa menjadi pemantik atau daya ungkit lahirnya sumber ekonomi baru yang kemudian menjadi berdampak terhadap penerimaan negara, utamanya investasi baik domestik maupun foreign investment misalnya, FDI-nya, Mas.
Nah, kalau ini bisa kita dorong terus, maka potensi tax ratio kita akan mengalami peningkatan dan tingkat resistensi terhadap kenaikan PPN misalnya itu tidak terlalu berat karena seiring lahirnya sumber ekonomi baru yang bisa membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja, itu artinya mengurangi pengangguran, itu artinya berpeluang menurunkan angka kemiskinan. Nah, jadi dengan PPN di 11%, kita tax ratio kita di 10,4 misalnya. Sementara PPN kalau beberapa negara misalnya yang apple to apple misalnya Meksiko, PPN-nya 16%. Jadi Meksiko kalau kita lihat tax ratio-nya 17,3. Nah, itu menunjukkan bahwa apa yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain, nah fundamental ekonominya yang harus terus diperbaiki dan diperluas. Basis wajib pajaknya mesti diperluas sehingga tidak hanya bertumpu pada wajib pajak yang sudah ada, apalagi sistem core tax yang dibangun oleh Kementerian Keuangan itu mulai Januari sudah mulai berlaku dan kita harapkan itu bisa memperkuat penerimaan negara melalui perluasan basis wajib pajak, bukan dengan menaikkan semata-mata atau mengandalkan kenaikan PPN. Nah, itu yang kita ingin dorong untuk jangka menengahnya, Mas Iqbal. Demikian. Terima kasih Pak Kamru Samad atas beberapa insight yang terkait ini. Tentu kita semua berharap bahwa paket stimulus ini diharapkan menjadi angin segar begitu bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Kita tunggu update-nya setelah nanti DPR meminta kepastian yang lebih detail terhadap pemerintah nanti setelah reses selesai. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda Pak Kamru Samad. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita mengenai banjir insentif dari kebijakan ekonomi mampu dorong daya beli dengan Pak Kamru Samad, anggota Komisi 11 DPR RI di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Iqbal Sritami Harja atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD. IndiHome Channel 117, Bisnet TV Channel 24, di aplikasi video Oxygen TV, Dance TV, serta live streaming di investor.id, IDTV, Investor Daily TV, inspirasi investasi. Sampai jumpa.